Kisah mengharukan. Perjalanan mualaf. Bunda Nora Aritonang. Sang apologet atau pendebat pembelah Islam. Sebelum saya mengenal Islam, saya ceritakan dulu latar belakang keluarga saya ini. Bapak saya ini adalah seorang ayah yang sangat keras kepada kelima putrinya. Karena kami nggak ada cowok. Kelima putrinya tegas, agak keras. Terus seperti saya bagaimana mau mulut agak lantam, seperti itulah bapak saya. Jadi kami semua satu keluarga ini takut kepada bapak. Bahkan orang ibu saya sendiri aja juga itu kalau sering dimarahin sama bapak saya itu lebih baik dia tuh menangis daripada melawan. Itu karakter ibu saya, begitu lembut. Nah, bapak saya yang keras ini itu jujur itu memang tidak suka yang namanya Islam. Mereka selalu menyebut kalau Islam itu Taliban. Karena Taliban ini katanya selalu suka perang, teroris, gitu. Itu satu. Kalau soal poligami tidak pernah diapakan, diungkit dia. Kami dulu itu kalau mulai dari kami sekolah ya, kami 4 yang bersekolah nih, saudara-saudara saya itu tidak pernah satupun membawa saudara Islam itu, kawan kami yang Islam itu ke rumah. Jangankan yang Islam tidak berjilbab, jangankan yang berjilbab, yang tidak berjilbab aja, kalau dibawa dia selalu suruh pulang. Bahkan makanya saya cerita, bahkan kalau ada azan-azan di TV dulu, TVRI ya, karena saya masuk Islamnya kan tahun 2003, masih jadul. Itu selalu disuruh matikan itu, suara setan itu, matikan itu. Nah, begitu. Jadi karena ketidaksukaan beliau, saya bilang bukan ketidaksukaan lagi, kebencian beliau kepada Islam, itu membuat kami itu memang sedikit pun tidak mengenal itu Islam itu, yang kami tahu ya, maaf, itu Muhammad, yaitu Islam. Nabi Muhammad itu Islam gitu. Al-Quran isinya kayak Al-Fatihah, mengucapkan kata Bismillah, itu cuma tahu Al-Fatihah itu bagaimana. Kalau sekarang orang udah tahu gitu ya kan, membilangkan Alhamdulillah, orang udah tahu. Kami itu, demi Allah, saya tidak tahu itu. Karena memang tidak pernah ada ucapan-ucapan kayak begitu di dalam rumah. Nah, jadi kemustahilan bagi kami itu untuk masuk Islam. Saya juga jujur, demi Allah, saya tidak menyangka saya itu akhirnya berpindah keyakinan dari yang keluarga notabene-nya tidak suka sama Islam. Kan begitu. Saya mengenal Islam itu karena perbincangan saya sama pendeta. Betul yang dikatakan Jai. Bukan berarti kami mengenal Islam itu atau dapat hidayah itu karena membaca Al-Quran. Tidak. Al-Quran tidak pernah tersentuh. Kitab Bible sendiri aja ketika ada khotbah-khotbah dari pendeta aja baru tersentuh. Kalau di rumah pun jarang. Kecuali kebaktian-kebaktian kecil-kecilan. Itu biasa di rumah-rumah. Ataupun ada acara-acara untuk remaja dengan pemuda-mudi. Itu pun pada waktu hari Paskah dengan menyambut Natal dan Tahun Baru. Itu baru ada seperti itu. Jadi memang kalau dibilang Kristen jarang baca Bible, betul. Kristen jarang baca Bible. Bahkan mungkin tidak tahu isi Bible. Alhamdulillah dengan diskusi seperti ini, saya sendiri pribadi dengan orang tua saya baru tahu ada yang namanya ayat-ayat Yeskiel, Kidung Agung, Amsal, itu baru tahu. Bahkan orang tua saya sendiri yang masih hidup, ibu saya tuh baru tahu Theos itu artinya dewa. Itu pun dari diskusi Bang Zuma. Orang tua saya tanya, apa sih Theos itu nak? Yang dibilang sama Bang Zuma itu dewa mak. Dewa di mana? Di Perjanjian Baru mak. Loh, kok bisa ada? Ya itulah mak, itu bahasa Yunani. Oh, katanya. Nah, saya tidak diskusi, saya cerita sama pendeta, waktu kami perjalanan pulang dari Tanah Putih, waktu melakukan penginjilan ada di salah satu perusahaan yang di situ karyawan Kristennya, beragama Kristennya cuma sekitar belasan, tidak banyak. Dan di situ di Tanah Putih itu, gereja itu waktu itu tidak ada, cuma adanya tuh yang hanya bentuk-bentuk rumah. Karena situ mungkin mayoritas Islam, kalau saya tidak salah. Karena saya tidak lihat ada gereja di situ. Saya bertanya, waktu itu mau menjelang hari Paskah. Saya salah satu guru sekolah minggu untuk anak-anak. Kami mau mengadakan acara untuk cari telur Paskah. Kalau si Jay atau Yoga tahu, cari telur Paskah untuk anak sekolah minggu. Itu biasa kami lakukan setiap menyambut hari raya Paskah. Saya bertanya sama pendeta. Karena konsepnya ini kan Paskah ini kan adalah kematian Yesus. Ya, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bertanya nih. Saya tanya, Pak Pendeta, yang membangkitkan Yesus siapa sih? Karena kan ceritanya Yesus bangkit nih. Ini yang membuat saya bertanya begitu, saya nalarnya begini. Nanti kan yang membangkitkan saya ini adalah Tuhan. Nah, Allah Bapa ini kan Tuhan.
Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, 3 pribadi 1 hakikat. Karismatik itu kan tuntung. Yang membangkit Yesus itu siapa? Ya Allah Bapa lah. Nah, di situ mulai Allah Bapa yang membangkitkan. Berarti ada Tuhan membangkitkan Tuhan. Kenapa dia nggak bisa bangkit sendiri? Kan di dalam Kisah Para Rasul ada itu. Memang pernah dibacakan. Dari situ mulai bekerja, mulai cari tahu. Maaf kalau ada suara noise anak-anak di luar sana ya. Memang lagi main-main pula. Karena hari libur. Anak saya pergi lari. Di situ mulai bekerja, saya mencari tahu. Saya bukan mencari tahu tentang Islam. Karena bagi saya itu tidak penting dulu. Saya mencari tahu begini. Kenapa Yesus saya, Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan? Berapa Tuhan saya? Kan begitu. Kenapa Tuhan dibagi? 3 pribadi 1 hakikat. Tuhan menjadi manusia. Firman-Nya ini dari Sang Firman menjadi manusia. Ini memang kalau saya putar, jujur, tidak akan paham. Tuhan menjadi manusia tidak akan bisa terima ini otak. Tuhan saya yang menciptakan saya akan menjadi saya juga, gitu loh. Nah ini yang dulu membuat saya itu ambigu. Akhirnya saya ketemu dengan teman. Yakin dulu anak saya itu. Akhirnya saya ketemu sama teman saya yang Islam. Yang sebenarnya saya jarang berkomunikasi sama dia karena memang bapak saya itu karena udah terbiasa kami jarang berkomunikasi sama kawan-kawan yang beragama Islam. Saya ketemu sama dia di tempat kerja. Saya tanya memang, saya beranikan nanya. Ada nggak sih cerita Yesus di dalam kitab kalian? Dijawab, ada. Tapi kalian kan Tuhan. Kalau kami Nabi Isa, katanya. Oh, kenapa beda? Loh, itu kan menurut bahasa. Kalau bahasa Arabnya itu Nabi Isa. Kalian pakai bahasa apa? Blek, di situ satu poin yang membuat saya itu seperti kayak dihantam, pam. Bahasa kalian apa? Saya pikir, jujur dulu ya, demi Allah saya tidak tahu bahasa yang ada di terjemahan dari kitab suci ini adalah bahasa Yunani, saya nggak tahu. Karena yang saya punya itu bahasa Indonesia, di sebelahnya bahasa Inggris. Ini tidak pernah dibuat bahasa Yunani di sini. Kalau di bahasa kami Nabi Isa, bahasa kitab suci Alkitab kamu apa? Oi, saya di situ menjadi PR sama saya. Tapi PR itu tidak pernah saya tanyakan kepada pendeta. Karena apa? Saya tidak mau ribet. Ini sebenarnya kita tidak mau ribet. Ya udah, apa yang tercatat di sini ya udah selesai gitu loh. Tapi itu membuat saya itu meronta-ronta terus perasaan saya. Tidak enak lagi yang mau ke gereja hari Minggu. Kegiatan-kegiatan gereja pun sudah aku agak kurangin. Fokus pergi ke lagi hang dia. Sabar dulu ya, lagi hang dia. Kenapa itu nge-lag? Nge-lag ya. Biasa signal itu. Minggu saya izin. Jadi Udah. Hah? Udah Bang. Diulang dari 1 menit ke belakang diulang. Oke. Akhirnya saya minta izin, Bang Handi Noise. Saya minta izin dari bos dengan bapak, saya tidak ke gereja, saya memang membohongi orang tua. Saya bilang ada tambahan kerjaan di tempat kerja. Bos saya bohongin. Saya ada urusan keluarga. Hanya untuk menemui kawan saya yang Islam ini. Memang hati saya itu sudah tidak tenang. Tidak tenangnya, tapi kenapa saya tidak utarakan kepada pendeta saya? Kenapa, bahasa apa sih yang ada di kitab suci kita ini sebenarnya? Kenapa Islam ini menggunakan bahasa Ori? Sehingga mereka tahu penyebutan Yesus itu bukan Yesus tetapi Isa. Kenapa kita Yesus? Pakai bahasa apa Yesus ini? Karena begini, ada Tuhan yang bernama Yesus, Allah, Roh Kudus. Kenapa berbeda nama? Tapi saya nggak mau utarakan ke Pak Pendeta karena saya juga tidak mau ribet. Saya tidak mau ribet sama Pak Pendetanya. Akhirnya saya ketemu kawan saya tanyakan lagi.
soal bahasa itu. Emangnya memang betul Yesus itu ada di dalam kitab kalian, Al-Quran kalian ada. Tapi kami sebutnya Nabi Isa, Nor. Nabi Isa kami itu dimuliakan Allah. Saya kaget, dia bilang dimuliakan. Apa dimuliakannya? Saya bilang, Nabi Isa kami itu tidak disalib. Bukannya Tuhan kamu disalib? Ya, kok saya punya Tuhan disalib? Satu poin lagi. Sudah. Ini sudah tidak iya lagi. Maksudnya, Nabi Isa kami kan gak disalib. Diangkat oleh Allah ke langit. Katanya. Untuk apa disalib? Katanya. Kan hina itu. Aduh. Saya punya Tuhan yang terhina. Disalib. Bahkan kita nonton film-film Yesus. Sebelum waktu dia ditangkap, dia diludah. Saya menangis nonton film Tuhan Yesus itu. Ya Tuhan Yesus, kenapa kau diludah? Dicambuk, didorong-dorong. Terus memikul salib yang kita tahu itu sebenarnya kayak konsen apa ya, pintu ya. Besar kali salibnya kok bisa sampai datang si Simon dari mana itu, aduh, membantu. Simon dari Kiriene. Dari Kiriene, ya. Membantu karena saking beratnya. Saya menangis terus gitu loh. Ya Tuhan, kenapa Engkau menderita demi kami Tuhan? Tetapi ketika saudara Nabi Isa kami itu tidak terhina. Berarti Tuhan saya terhina. Ya udah. Saya dari situ 2-3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan lebih. Datang pendeta ke rumah, ngomong sama bapak, kenapa si Nora sudah tidak mau ikut sama saya untuk melakukan penginjilan. Bapak saya tanya, kenapa dek? Bapak tidak pernah manggil saya Nora. Kenapa dek? Datang tadi udakmu. Gak apa-apa pak, jangan kau bohong. Beliau yang selalu memantau saya, mengirimkan orang untuk melihat bagaimana kondisi saya, dan beliau juga yang mencari cara bagaimana saya biar bisa terlepas dari, saya bilang intimidasi ya, dari intimidasi keluarga saya yang ingin membawa saya tuh sebenarnya murtad lagi, sampai memberikan makan B2 terus, ya kan? Saya tidak dibolehkan keluar. Saya terima kasih buat ibu ustazahnya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan surga untuk Pak Ustadz saya yang sudah mendahului ibu ustazahnya. Amin ya Allah. Amin. Kayaknya Amin, itu, amin. Bang Andi. Lanjut. Ya, setelah saya pulang, saya seperti biasa, tapi saya menggunakan tabungan saya itu untuk membeli pakaian-pakaian yang lebih sopan. Tempat saya tuh, kalau Pak Ega tahu, tempat saya kalau mau pergi ke jalan besar itu harus pakai becak dayung. Ya Pak Ega ya kan, Pak Ega tahu. Kalau mau ke depan, karena rumah saya di belakang Bulog. Harus pakai becak dayung. Nah di becak itu baru saya pakai jilbab. Ketahuan saya itu waktu ada tante saya, bukan tante kandung, tapi karena satu marga, itu waktu melintas di depan tempat kerja saya itu melihat saya pakai jilbab. Diteleponlah bapak saya. Ditelepon bapak saya pulang dari kantor. Taulah kalau pegawai dia punya sepatu yang model panjang itu. Saya ingat sampai di rumah tuh tidak ada kata-kata lagi. Saya dipaksa tarik masuk, jilbab saya memang sudah ditarik, dibuka, dibawa masuk ke rumah itu, sepatunya itu diambil. Pertama kali tuh yang dia tampar saya tuh ini, Pak, memang situ waktu itu lebam. Bayangkan, mungkin saking marahnya dia, wajar. Ditampar, saya dipukul lagi badan saya, didorong lagi, sampai mama saya nangis, sampai mama saya bilang begini, mau kau bunuh anakmu itu, mau kau bunuh anakmu itu. Bapak saya jujur, sampai ambil, saya nggak usah bilang apanya ya, sampai ambil kayak celur itu yang di belakang rumah, yang biasa untuk parang lah, yang untuk cincang B2 itu. Bagus ku potong kepala kau itu ya, menggunakan bahasa binatang lah. Babi kau katanya. Saya diam aja nangis situ.
Makanya kalau dibilang masuk Islam itu enak tuh enggak loh. Ngeri. Ya saya mendapatkan perlakuan kayak begitu. Saya merasa di situ kok kayak saya ini kayak laki-laki dibuat, maksudnya pukulan orang tua ini nggak mikir ini anak gadismu yang kau pukul gitu. Makanya sampai bapak saya tuh nangis tuh, mau kau bunuh anakmu ini, mau kau bunuh anakmu ini, begitu loh. Ya, bagus ku bunuh dia, buat malu aja dia ini. Si pakai bahasa binatang lah lagi. Akhirnya nggak bisa lagi kau kerja. Coba bongkar lemarinya tuh. Dibongkar. Dulu bensin itu masih harga 2.000 satu botol Aqua, saya ingat. Dibelilah bensin, dibakarlah semuanya itu kecuali Al-Quran. Al-Quran memang bapak tidak terlihat dia atau bagaimana. Pokoknya Al-Quran itu masih di lemari. Saya kalau ingat itu ya Allah. Dibakar, saya tidak bisa keluar rumah. Hanya di kamar terus. Mama biasanya jarang masak gondit, jarang. Ini masak terus. Kasih ke kamar. Makan itu. Kalau nggak makan, kau biar aja kau mati. Memang nggak ada pilihan lain. Tapi adik saya yang Kristen ini, yang udah nikah ini baik kali. Dia ketok dari jendela, Kak Nora, kau belum makan kan? Waktu itu uang saya itu sudah diambil semua. Biar jangan ada cara saya tuh biar tidak makan gitu. Enggak, saya bilang. Ini ada nasi bungkus. Makanlah, katanya. Saya makan itu, adik saya yang kasih. Kadang kalau nggak ada uangnya, sekali sehari itu saya makan. Asalkan jangan saya makan lagi ini, B2 ini. Itu nanti B2 itu saya kasih ke adik saya, karena adik saya masih Kristen. Gitu. Sampai begitu. Sampai datang Ibu Ustazah Fadilah itu mengirimkan orang ngasih tahu bahwa ada yang mau melamar saya. Itu beberapa bulan kemudian setelah saya masuk Islam. Saya masuk Islamnya itu bulan 6. Saya menikahnya itu sekitar bulan 9, bulan 10. Pelamarannya itu. Saya terima, saya waktu itu setelah menerima dengar begitu, saya sholat, saya tidak tahu sholat istikharah, saya nggak tahu. Saya taunya dapat zuhur, saya sholat, saya minta sama Allah, ya Allah, kalaupun ini dengan cara ini saya harus keluar dari rumah, biarlah saya terima lamaran dari laki-laki ini. Saya tidak kenal laki-laki ini, nggak tahu saya. Akhirnya saya sampaikan kepada orang itu. Saya sampaikannya itu, saya suruh adik saya telepon ke nomor ini. Waktu itu masih telepon umum. Waktu itu masih pakai apa tuh yang pakai kamar-kamar itu? Apa tuh? Pakai koin. Seperti itulah. Baru saya ditelepon, adik saya sampaikan, iya Kak Nora, nanti hari apa ini mereka mau datang lamar. Suruh mama dengan bapak siap-siap. Saya bilang, Pak, ada yang mau melamar saya. Siapa? Namanya ini, agama Islam. Memang anjing kau. Memang itu saja otak kau. Islam aja otak kau, katanya. Kau makan babi itu juga tidak berubah otakmu, katanya. Saya diam aja situ, saya diam. Pokoknya intinya mereka datang. Mereka datang, bapak dengan mama pergi. Yang menerima lamaran itu saya. Ditanya sama keluarga, mana orang ada pesta. Tapi mereka maklum, karena mereka udah lihat, udah kurus, ini mukanya udah kayak orang yang tidak apalah, macam mana lah, berapa bulan, ya makan sekali, kadang kalau ada uang adik dikasih 2 kali, dipikir mama bapak saya sudah makan B2 itu, padahal tidak. Akhirnya bapak izinkan saya tuh menikah, sebenarnya diizinkan. Dibilang mama, bapak sudah ikhlas kalau kau menikah nak. Tapi jangan marah kalau dia tidak datang ke ijab kabulmu. Ke nanti kalian pemberkatan nikah. Dia bilang pemberkatan. Orang yang paling tenang hidupnya adalah yang nggak punya utang. Pikiran longgar, hidup lebih bahagia. Di mana kau menikah? Di KUA. Itu omongan mama. Rupanya pada waktu saya pakai baju kebaya untuk
apa nikah, hijab kabul. Bapak rupanya nggak tahu. Saya menikah hari Jumat. Bapak nggak tahu. Bapak bilang, adik berbohong, ini Kak Nora ada kawannya mau menikah, Pak. Dia pandongannya. Kok pandongannya pakai baju kayak begitu? Saya nggak pakai jilbab itu. Padahal pengen pakai jilbab, tapi untuk mencegah jangan terjadi pencegahan itu saya nggak pakai. Bapak curiganya ada bunga pengantin melati itu. Akhirnya adik saya sendiri yang cari oplet yang dibayar itu 20.000 untuk mengantarkan saya ke KUA. Saya pergi ke KUA, rupanya bapak udah pulang, marah, dia datangi KUA dengan mama. Karena di situ orang memang betul rame, bapak mungkin agak bisa mengontrol emosinya ya. Baru giliran kami yang mau diakadkan, disuruh masuk, ini dia baca berkas. Oh ini yang adik yang mualaf itu ya, berarti orang tuanya nggak bisa jadi wali ya dek. Saya sebagai ganti walinya ya katanya. Ini nanti bapak, saya lupa tuh bapak siapa tuh, yang menjadi penghulunya, yang menikahkan nanti ya dek. Ya, berarti orang tuanya nggak datang ya dek. Itu pertanyaannya. Saya bilang nggak datang, rupanya bapak udah di pintu. Saya orang tuanya. Masuk. Wali hakimnya minta izin. Pak, saya wali hakim minta izin untuk menikahkan putri bapak karena bapak masih Kristen, bapak tidak bisa menjadi wali. Ya udah, nikahkan aja anak saya itu dengan seperangkat alat tai, katanya. Dari situ memang nangis. Setelah hijab kabul, Seperangkat apa diulang? seperangkat alat tai, Lanjut. katanya. Saya situ setelah hijab kabul, otomatis saya sungkeman. Itu bapak nggak mau. Mama yang nangis. Karena bapak tuh udah bilang kalau memang dia sudah memilih untuk apa, berarti dia bukan anak kita lagi. Dia harus jangan lagi dia temui kita. Kau ingat ya mak ya, kau jangan lagi temui anak ini bukan anak kita lagi. Kau ingat itu. Mama tuh orangnya penurut sama bapak. Akhirnya pas saya giliran mau sungkeman sama bapak tidak terima. Dia bilang, mulai saat ini kau bukan anak saya lagi. Jangan kau pernah injakkan kaki kotormu itu di tanah kami. Dia bilang di tanah, berarti udah mengerti. Jangankan di rumah, di halaman rumah aja dia sudah tidak izinkan. Kau terserah kau, mau nungging kau di sana, mau kau bentur-benturkan kepalamu di lantai sana, kau cium-cium lantai itu, terserah kau. Sekarang kau bukan anakku lagi. Saya nangis, saya pergi. Saya pergi sampai itulah Bang Handi, sampai berapa tahun tuh? 2003 akhir saya menikah. 2007 pertama kali bapak saya temui saya lagi di rumah. Dia datang ke rumah. Dia datang ke rumah yang seperti saya bilang tadi, dia datang ke rumah. Dialah orang yang pertama kali untuk meminta disyahadatkan waktu itu. Itu saya ingat juga hari Jumat. Waktu itu pulang Jumatan laki saya. Saya waktu itu sholat zuhur ya, udah selesai sholat zuhur, saya duduk sama suami, cerita-cerita. Waktu itu kami memang belum makan. Suami pergi ke belakang, digedor-gedornya pintu. Saya waktu itu belum buka saya belum buka. Karena suami waktu itu baru pulang, saya cerita. Saya rencanakan mau siapkan makan ini. Saya pergi ke dapur, saya dengar ada suara ketukan. Dek, katanya. Daniel. Dek, katanya. Saya tidak dengar kata deknya, cuman ketokan. Dek, katanya. Yang memanggil saya itu, dek itu cuman 2 orang. Satu suami saya, satu ayah saya, bapak saya. Dek, saya tuh begini. Ini suara yang tidak pernah saya dengar. Sudah berapa lama ya? Saya lari. Mana tahu itu memang mungkin pendengar saya mungkin sangat rindunya ya sama orang tua. Saya buka pintu, saya lihat, ya Allah, ternyata bapak saya gitu loh. Saya tarik ke dalam. Saya lompati bapak saya itu.
Lompatinya tuh saya peluk, saya cium terus. Saya nangis memang. Saya jujur sampai bersimpuh di kakinya, saking rindunya tuh. Rindu kali ya Allah, saya bilang. Karena apa? Saya dengan bapak saya tuh saya paling dekat. Saya paling dekat. Kemana-mana saya sendiri yang dibawa. Kalau dengar dia saya sakit, sampai dia kalau ditugaskan keluar kota, itu ditunda keberangkatannya. Kalau dia dengar ini si Nora lagi demam, langsung dia tidak jadi berangkat. Itu saking dekatnya kami. Saya bilang, wih Pak, Bapak apa kabar? Saya bilang, sehat nak. Saya bawa duduk, Bapak belum ganti pakaian kantor. Dari kantor ya Pak? Iya. Udah makan Bapak? Belum katanya. Lanjut ke part 2, dia